warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala badihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin khairati bina adama nabil jami' syakhina ma syakha ma syakhina jami' asarina sisina ila fatihil qaryah fatihil majid khususnya khasa ila mu'alif hadis kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihim al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil jamaah Masjid Taqwa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat hidayah inayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat hadir dalam majelis taklim. Moga-moga kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salat salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Taklim, Masjid Taqwa rahimakumullah, kita sudah memasuki hari yang ke-11. Puasa itu tahapannya atau tingkatannya dibagi menjadi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ibarat lomba. Yang pertama itu awaluhu rahmah. Allah ngerojok ni rahmat, melimpahkan rahmat, sehingga ketika menjalankan ibadah puasa di awal-awal 10 hari pertama ini penuh dengan kasih sayang Allah, sehingga orang sangat mudah atau diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Biasanya dilihat oleh banyak orang 10 hari pertama itu musola masjid yang jamaah full. Nanti yang kedua wa ausatuhu maghfirah. Kedua ini mulai agak berat. Sing imane kecil bisa berguguran, imannya tidak kuat bisa berguguran, sehingga yang menjalankan sholat tarweh, yang menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan, yang imannya kurang ini sudah dia gugur. Ibarat orang lari 10 kilo pertama masih full, 10 kilo kedua mungkin tinggal separuh, nanti ada 10 kilo ketiga itskun minan nar, ini yang paling berat. Jadi melakukan sabar menjalankan perintah Allah ini berat. Di bulan puasa ini alhamdulillah ini hari ke-11, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan, kemudahan
bisa menjalankan ibadah, bisa menjalankan kegiatan majlis taklim. Kalau kita tahu majlis taklim ini pahalanya berapa, ini sudah ada. Makanya kadang-kadang ketika tarweh sebelum atau sesudah itu diberikan majlis taklim, itu dalam rangka meraih pahala. Disebutkan di keterangan yang masyhur, orang yang duduk di majlis taklim ini duduk tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, hanya pasang telinga saja. Saatan 1 jam. 1 jam itu relatif. Kalau kultum 1 jam itu 7 menit. TK berapa menit? 30 menit. Nanti SD itu 1 jam itu 35 menit. SMP, MTS itu 1 jam 40 menit. Nanti di SMA, SMK, Aliyah 1 jam 45 menit. Di perguruan tinggi 1 SKS itu senilai 50 menit. Tinggal kita tingkatannya apa? Kalau tingkatan majlis taklim kultum ya 7 menit itu sudah bisa disebut 1 jam. Pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Pernah sholat sunat 100 rakaat? 20 ngersulo nggih. Apalagi 100 rakaat. Ya kalau bisa kita itu pernah, ya tidak setiap hari, kalau bisa pernah. Bentuk rasanya sholat 100 rakaat. Bagaimana bisa menjalankan itu? Orang yang bisa menjalankan sholat sunat 100 rakaat itu biasanya orang yang sudah tahu merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah. Kalau kita belum bisa melaksanakan nikmatnya ibadah, belum bisa kira-kira menjalankan yang 100 itu. Kenapa? Kita sholat ini lebih menggugurkan kewajiban daripada kebutuhan pribadi. Contohnya apa? Kita sering melihat orang sholat itu begitu assalamualaikum warahmatullah, terus kemana? Wiritan apa lari? Kalau imannya masih belum banyak, belum kuat, ya sudah. Allahumma lantas jalan, keantas salam tapi lantas jalan. Baiklah hadirin rahimakumullah, di 5 hari yang ketiga ini, nanti tanggal 11 sampai 15 Ramadan, saya akan bacakan hadis arba'in. Nanti tidak saya urut mungkin. Hadis arba'in ini hadis yang jumlahnya 40-an. Apabila orang Islam sudah membaca, memahami, menjalankan hadis 40 ini, insya Allah sudah cukup untuk bekal menjalankan ibadah. Tapi dengan syarat paham dan diamalkan. Langsung mukadimah tidak saya baca. Hadis yang pertama, al-hadisul awal, hadis yang pertama, diriwayatkan dari Amirul Mukmin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar qala dawuh, Sayyidina Umar dawuh, sami'tu mireng kula Rasulullah ing Kanjeng Rasul yaqulu hale ngendika.
Kita ini ya orang Jawa kadang-kadang tidak paham dengan bahasa Jawa. Enek dawuh, enek ngendiko. Ngendiko itu berarti tingkatannya lebih tinggi daripada dawuh. Nah, Sayyidina Umar dawuh, Kanjeng Nabi ngendiko. Ngendikane Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu dilihat dari niatnya. Ini pokok. Pertama kali segala sesuatu itu harus dilihat niatnya. Nah, kalau kita melihat berita kriminal di televisi, ada orang melakukan pembunuhan, yang dilihat apa? Motifnya. Motifnya apa? Berarti niat. Motif itu sama dengan niatnya apa? Dia punya niat apa? Niat menguasai hartanya. Ada yang niat hanya dia supaya rahasianya tidak terbongkar. Itu motif. Segala sesuatu dawuh Kanjeng Nabi itu dilihat dari niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, otomatis oleh Allah dinilai dia ikhlas untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau hijrahnya untuk keduniaan, misalnya di Pare ini saya bekerja tampaknya tidak lancar. Wis aku tak ngalih nggon nang Kediri. Apa nyambut gawe ini ben lancar, itu namanya hijrah untuk keduniaan. Memang pada masa hijrah Rasul itu niatnya masing-masing beda-beda sehingga oleh Rasul diingatkan. Bahkan yang ketiga ini, yang ketiga, awim ro'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau hijrah itu karena ada wanita, atau karena wanita. Nyapa sampean pindah rene di kono, wong wedoke ayu. Di kono wong ayu. Ya itu. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Padahal hadirin rahimakumullah, yang pertama tadi hijratuhu ilallah wa rasul, kita ini disebut hijrah karena Allah apabila kita sudah punya ilmu tauhid yang kuat. Kalau ilmu tauhidnya belum kuat, menjadi tadi hanya untuk keduniaan atau untuk wanita. Apa yang dimaksud karena Allah? Dia sudah pasrah. Islamnya sudah benar-benar taslim. Islam itu kan dari kata aslama yuslimu islaman atau istislaman, pasrah. Pasrah kepada siapa? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tauhidnya sudah tinggi tingkatannya, pasrahnya ini sudah luar biasa. Contoh saja, kalau orang itu sudah pasrah tawakal kepada Allah, dia punya motivasi dari wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah,
maka cukup Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Contoh, apabila orang yang sedang bekerja mencari nafkah atau bekerja pada juragan, ya, dia jadi bawahan misalnya, ketika ia bekerja itu tidak sama sekali untuk mendapatkan upah, tapi ia bekerja untuk melaksanakan perintah Allah. Apa perintahnya Allah? Yaitu mencari rezeki untuk keluarga. Itu wajib, mencari rezeki untuk keluarga. Setelah cari rezeki untuk keluarga, dapat digunakan untuk keluarga agar apa? Bisa hidup sehat, bisa lancar menjalankan ibadah. Itulah yang terakhir, ujung-ujungnya kepada Allah. Saya niatnya hanya untuk menjalankan perintah Allah. Kalau itu yang dilakukan, maka ketika ia menerima gaji, dia tidak akan menghitung. Artinya apa? Berapapun gaji yang diberikan itu, dia tidak menganggap kalau itu pemberian dari juragan, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Ini memang yang kita sudah mulai berusia 40 ke atas berpikirnya harus sudah mulai begitu. Kalau misalnya uang yang didapatkan itu kurang, dia komplainnya tidak kepada yang memberi, tetapi kepada yang menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhatnya kepada, ya Allah, saya kemarin sudah dapat gaji, tapi gajinya sekian. Banyak sekian contoh yang orang itu akhirnya kecewa karena melaksanakannya tidak karena Allah. Pekerjaan belum tentu menjanjikan atau mendapatkan bagian atau keuangan yang pasti. Saya pernah mendengar ada orang bekerja jadi tukang 1 bulan, waktu bayaran mandornya hilang, karena berkeyakinan nanti yang bayari lewat mandor. Jelalah wayai bayaran, hari Sabtu bayaran, hari Jumat sore sudah tidak ada. Terus pemilik proyeknya juga pada waktu memang sudah tidak ada, diserahkan kepada mandor. Ya terpaksa hari itu tidak bayar, besoknya ditunggu juga tidak ada. Kenapa? Belum tentu pekerjaan itu membuahkan hasil. Tetapi kalau kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di hati nanti tidak akan ada rasa kecewa. Dapat banyak, alhamdulillah. Tidak dapat sama sekali juga tetap alhamdulillah. Seperti Imam Syafi'i itu pernah diuji oleh tetangganya, atau ada yang menyebutkan pokoknya ulama, orang soleh, diuji oleh tetangganya, Pak, jenengan kula aturi datang dalam griya kula mengke jam sekawan, tenan jam sekawan moro. Itu sampai di rumahnya yang dikatakan oleh pemuda tadi, Pak, mboten sios, kula mboten sios, jenengan wangsul mawon. Ya mulai dan 2 hari begitu lagi, itu tetap datang orang soleh tadi. Ya dikatakan tidak jadi lagi. Sampai yang ketiga kalinya kemudian oleh pemuda tanya, Pak, panjenengan kok mboten emosi, kok mboten pegel? Jawabnya apa? Saya datang ke rumahmu itu karena saya melaksanakan perintah Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu.
Kalau kita iman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, hormati tetanggamu. Sama tetanggaku ngundang, ya aku teko gak mergo sampean ngundang, tapi aku mergo diperintah Allah kongkon menghormati tetangga. Maka orang yang sudah demikian ini di dalam hati ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya yang pertama, kalau orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia terhitung, dia lillahi ta'ala wali Rasulillah. Karena apa yang dilakukan oleh Rasul itu mesti atas wahyu dari Allah. Tetapi kalau karena keduniaan, ya yang didapatkan dunia itu akhiratnya tidak dapat. Maka kalau dia karena melakukan karena akhirat, maka dunianya akan dapat. Kita yakin Allah itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wes mantep. Gusti Allah itu akan memberikan rizki kepada siapapun yang diciptakan. Rizki yang diterima setiap hari langsung ini dari Allah. Kalau sudah dari Allah, bagaimana sikap kita? La in syakartum la azidannakum. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang syukur itu tidak pernah loro basa Jawane ngersulo. Ya, tidak pernah. Ya, jadi isinya alhamdulillah. Bahkan diberi sakit itu juga tidak komplain. Alhamdulillah ya Allah, kalau sakit ini baik untuk saya terima dengan ikhlas. Bahkan menurut ulama, orang yang sakit itu ibadahnya lebih baik atau dinilai satu hari itu sama dengan seminggu. Sholat sekali bodoh karo sholat 7 kali. Makanya ada ulama sama nek loro ojo langsung dan ditambah nih, dinikmati dulu karena ibadahnya nilai berlipat ganda. Itu tentu saja yang tahu adalah orang yang punya ilmu, orang yang berilmu. Yang enggak berilmu yang enggak tahu, malah ketika sakit dia tidak sholat. Ada enggak? Banyak. Begitu sakit wis pokok ngelewetak tok setino. Zuhur yo turu, asar yo turu, maghrib yo turu, tidak menjalankan sholat. Bahkan kita kan tahu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan sholat itu. Tidak bisa dengan berdiri, dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, dengan duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan terlentang. Berbaring miringnya. Terlentang itu berarti melumah. Tidak bisa gerak, cukup isyarat kedip. Kalau tidak bisa kedip, tidak bisa, pokoknya diangen-angen. Jadi itu karena tidak bisa ditinggalkan. Oleh karenanya harus ada niat di dalam hati. Kalau tidak ada, ulama ahli thariqah atau ulama ahli hakikat itu doanya senantiasa minta kepada Allah supaya dikuatkan menjalankan ibadah. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah-Mu. Ini sehingga dia bisa menjalankan ibadah itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Iki yang di ilam hajorilahi tadi karena keduniaan atau karena perempuan, maka ya itu yang didapatkan. Rawahu Imam al-Muhaddithin. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah niki yang meriwayatkan hadis niki kathah, artinya banyak. Disohehkan
Bukhari, Muslim dan seterusnya. Baik, al-hadits tsani, hadis yang kedua. Ini ceritanya dari Sayyidina Umar. Bainama nahnu julusa inda Rasulillah itala alaina rajulun sadidu bayadi syab sadidu sawati sa'ri la yara alaihi athara safar wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ilan nabi. Ketika Kanjeng Nabi, istilah di sini ada yang memberikan istilah jagongan, duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ada orang yang datang, rajulun itola'a alaina rajulun, ada seorang laki-laki sadidu bayadi siap, kelambine putih mencorong, sadidu sawati sya'ri, rambutnya hitam, rambutnya hitam. La yuro alaihi atharus safar, ora ketok lek bar mlaku adoh, jadi tidak kelihatan kalau lelah atau tidak kelihatan kalau dia baru perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun minna, dan tidak ada yang kenal sama sekali. Fajalasa ilan nabi, terus duduk di depan Nabi. Duduknya apa timpoh apa silo, yang jelas di sini fas tadaro rukbataihi ila rukbataihi, dengkule rojul tadi disentuhkan, dipepeti dengan dengkul Nabi, berarti berhadapan, mepet. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kedua telapak tangannya diletakkan di pupu, di pupu. Waqala, laki-laki tadi terus berucap, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritakan tentang Islam. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, faqala Rasulullah, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Dijawab oleh Nabi, Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Qala sodakta, laki-laki tadi menjawab, kamu benar. Fa'ajibna, para sahabat umun gawok, dia yang tanya tapi dia membetulkan, kamu benar, engkau benar. Qala sodakta, jadi lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu yang kedua, qala fa'akhbirni anil iman, berikan keterangan, kabar kepadaku tentang iman. Kanjeng Nabi menjawab, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat, kitab, utusan-utusannya, hari akhir, qadha dan qadar, baik qadha baik maupun qadha tidak baik. Qala sodakta, kembali laki-laki itu membenarkan. Yang ketiga, qala fakhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku tentang ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihat Allah. Apabila kamu tidak bisa, maka seakan-akan Allah melihatmu. Yang keempat, qala akhbirni anisa'ah, ceritakan kepadaku tentang kiamat. Kanjeng Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu daripada yang tanya. Jadi dijawab begitu. Lalu fakhbirni ma amarotiha, bagaimana ciri-ciri tanda-tandanya? Qala antalidal umatu rabbataha. Tanda-tandanya ada seorang ibu melahirkan tuannya, ibu melahirkan juragane. Itu tanda yang pertama. Wa antal khufa'al uratal alatari asyai yatatawaluna fil bunyan. Banyak orang yang membangun gedung-gedung bertingkat. Tsumman talaqa fala bisa. Tsumma qala ya Umar adri minas sa'il. Kemudian setelah selesai terus pamit lap hilang. Lalu Nabi tanya kepada Umar, tahukah kamu wahai Umar siapa itu yang bertanya? Sayyidina Umar menjawab, qultu Allah wa Rasul a'lamu. Gusti Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu oleh Nabi Muhammad dijawab, fa innahu Jibrilu, itu malaikat Jibril yang datang kepada kamu memberikan pelajaran agama. Baik, dari pertama, apakah kita sudah paham dengan pelajaran malaikat Jibril itu? Yang pertama, Islam itu antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sudahkah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Atau ada yang bertanya, tidak ada Tuhan selain Allah, lalu sudahkah kita kenal dengan Allah? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ada makalah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kita ini bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu siapa? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana? Bagaimana supaya kita kenal kepada Allah? Orang solehin itu kalau ndonga, ya Allah kenalkan aku pada dirimu. Karena usuluddin itu ma'rifatullah. Dasar-dasar beragama itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Allah itu di mana? Allah itu bagaimana? Memang Allah tidak butuh tempat. Allah seperti apa? Mukhalafatul lil khawadisi. Kalau kita hafal sifat wajib Allah, wujud, idam, baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, khayat, sama, basar, kalam, qadiran, beritan, aliman, khayan, sami'an, basiron. Ada 20 yang wajib itu. Belum kelas? Baik, bersambung ya. Supaya kita nanti kenal dengan Allah sedikit demi sedikit kita ceritakan. Baik, moga-moga hari ini dapat membuka wawasan kita mulai hari pertama
sampai yang terakhir nanti dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana lana min ajrin waj'alna imama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la syafatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammadin alhamdulillahi wal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.